Kalian semua udah join di LMS? Belum? Ada yang belum? Suara saya kedengaran nggak? Kedengeran nih, Bu. Kedengaran. Kerjain, Bu. Sudah join semua ya? Oke, siapkan alat tulisnya soalnya cuma 6 doang. Jadi saya minta mengerjakannya sendiri-sendiri aja ya. Karena ini saya hanya ingin melihat kemampuan kalian aja. Jadi bukan pengganti UTS atau UAS gitu bukan ya. Waktunya kira-kira 30 menit cukup. Cukup tidak kira-kira? Tambahin, Bu. Boleh nggak, Bu? Eh, 10 menit ya? Atau 50 menit? Tapi kebanyakan, takutnya kalau kebanyakan malah nggak valid nih hasil kalian asli gitu. Saya cuma pengen melihat kemampuan kalian aja sih, bukan untuk, jadi supaya kita enak nanti apa namanya, ada perbaikan atau enggak setelah pembelajaran gitu. Ini kan awal nih. Kemarin kan udah kontrak perkuliahan sama konsep-konsep gitu ya. Nah, ini saya pengen melihat dulu kalian nantinya setelah belajar ini. Nanti kan kita pemodelan itu macam-macam ininya ya, apa namanya? Topiknya ya, topik yang akan kita modelkan itu banyak sekali. Nanti per kelompok itu nanti akan pilih sendiri-sendiri gitu. Eh, Bisa mau tentang aljabar, bisa tentang geometri, kasus-kasusnya gitu ya. Itu nanti kan beda-beda. Nah, setelah kalian melakukan itu gitu, nanti harapannya di UTS nilainya jauh lebih baik dibanding ini gitu. Saya lihat di situnya, di situnya mudah-mudahan terlihat ya, apa namanya, waktu yang harus kalian submit di situ ya, waktunya. Sebentar, biar bareng-bareng. Jadi mulainya sekarang 15. Date-nya juga sekarang. Sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 10 kan? 10 ke 11, 11 deh. Iya. Salah kirain saya laptopnya. Benar ya 11 ya? Due date-nya oke 45 menit ya. Biar pas tanggal 5, biar nggak terlalu mepet. Ini jadi kalau submit di sini kelihatan menitnya ya. Dan kelihatan juga nanti mana yang
misalnya mengerjakannya punya temennya atau copy temennya itu pasti kelihatan. Tapi saya harap jangan terjadi itu ya. Jadi maksud saya adalah di sini saya benar-benar pengen lihat kemampuan kalian pure aja. Dan ini soalnya juga soal soal gampang lah sama buat kalian mah. Easy peasy lemon squishy lah pokoknya. Kayaknya waktunya juga kebanyakan. Oke, file submission ya, pakai file ya di uploadnya ya. Silakan dinikmati. Pretest judulnya ya. Assignmentnya judulnya pretest. Bu itu waktunya 15.45. Bukannya waktu allow submissionnya. Cut off-nya juga saya tulis segitu emangnya. Bentar, bentar. Allow-nya. Due date-nya, oh due date-nya salah. Bentar ya. Silakan kalian kerjakan sambil kerjain sambil saya edit. Eh, mana tuh? Date-nya kita ganti eh, 16.30. Udah ya, cut off-nya udah, due date-nya saya udah ganti. Bener nggak tuh? Tunggu. Ini nggak harus pakai soalnya kan ya, Bu? Enggak. Langsung kerjain kamu aja. Langsung jawaban kamu aja. Oke, makasih, Bu. Ibu ini kita ngerjain semuanya atau yang kita bisa aja? Semuanya dong. Semuanya. Masih. Saya sambil share screen ya, soalnya ya di sini biar enak. Ibu Kenapa? kerjainnya acak boleh nggak Bu? Boleh, boleh, boleh. Kasih ya Bu. Yang nggak boleh nanya ya. Tolonglah, nggak usah nanya, ini gampang kok ya. Saya share screen dulu. Bu mau nanya deh, Bu. Ini cuma dibuat permodelannya aja atau sampai hasil akhirnya? Tergantung itu pertanyaannya. Hmm, oke baik, Bu. Jadi beda-beda.
Latifa, on cam please. Latifa. Ibu maaf mau nanya boleh nggak? Maaf ya, tadi mati lampu sebentar. Saya share screen ulang ya. Ibu maaf mau bertanya, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Kalau yang nomor 5 itu menerima bunga uang dari kedua bank itu masing-masing atau di jumlahnya 310.000? Dijumlah. Dijumlah. Kasih. Mm-mm.
15 menit lagi cukup ya? Atau masih butuh tambahan waktu? Butuh, Ibu. Ya, itu tadi saya set cut off-nya lebih dari 4:30, jadi nggak apa-apa, masih tetap bisa submit. Cuma nanti record aja jam berapanya. Tapi kalau udah selesai 4:30 langsung submit aja gitu ya. Ibu, saya izin off cam ya, Ibu mau ambil HP adik saya buat foto tugasnya.
8 menit lagi ya. Ingat kerjakan sendiri, jangan tanya-tanya teman. Karena nanti yang saya mau lihat adalah nanti di akhir kalian ada peningkatan atau enggak gitu aja. Ibu kalau misalkan sebelum waktunya habis, maksudnya lebih baik nggak kelar semua atau agak telat, Bu? Batasnya saya tambahin 5 menit aja deh. Jadi telat 5 menit masih dihitung ya. Jadi setengah 5, 16.35 deh.
Udah, sudah semua ya. Gimana, gampang kan? Gampang nggak? Ada yang, coba saya pengen tahu, Resen ya, yang mengerjakan semua enam-enamnya. Nggak ada. Yang 5. Oke, lumayan. Ada 7 ya. Yang 4, ngerjain 4. 3, 2. Oh, berarti sisanya ngerjain 6-6-nya berarti ya? Kan ada 6 tadi yang ngerjain 5. Berarti sisanya ngerjain semua berarti ya. Ya udah nanti saya cek. Oke. eh saya lanjut. Oke, boleh yang mau izin sholat asar boleh ya. Tadi saya juga baru sholat. Baik, Ibu Haikal juga izin sebentar ya. Oke.
Sudah bisa dimulai? Halo, kedengeran nggak suara saya? Jelas ya? Saya mau share screen. Sudah terlihat? Belum, Ibu. Sekarang sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Oh, suaranya kecil. Sayangnya apa gini? Sudah. Halo? Oke. Ya, jadi kemarin kan kita udah bahas modelan tuh apa sih gitu ya. Modelan tuh apa? Ada yang masih ingat kemarin? Modelan itu apa? Oh. Pemodelan itu intinya kemarin ini Bu, eh, suatu metode yang diterapkan untuk mempermudah penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari, ke bentuk matematikanya. Oke, ya benar ya. Jadi bisa diartikan sebagai representasi gitu ya dari objek-objek di dunia nyata nih kita udah ada terlihat ya slide-nya ya dari dunia nyata terus kita ke dunia matematika kita mem, eh, apa namanya merepresentasikan dunia nyata ke dalam dunia matematika gitu ya. Jadi model model matematis lah pemodelan matematika gitu. Jadi gimana caranya kita melakukan pemodelan matematika? Pertama ya kita harus ambil dari permasalahan-permasalahan di dunia nyata. Kemudian kita observasi, kemudian kita analisis, kemudian kita prediksi gitu ya, kita ubah itu ke dalam bentuk kalimat matematika atau pernyataan-pernyataan matematika gitu ya. Kemudian Kemudian model tersebut bisa kita gunakan untuk memprediksi solusi dari fenomena atau permasalahan di dunia nyata tersebut. Gitu. Duh. Nah, ini ada prinsip-prinsipnya. Boleh dibaca aja deh. Minta tolong Naya, boleh? Prinsip-prinsip pemodelan matematika. Yang pertama yaitu ada elaborasi. Pemodelan dapat dimulai dengan sederhana dan secara bertahap dielaborasi sehingga diperoleh model yang representatif. Lalu yang kedua ada sinektik. Pemodelan dapat dikembangkan dengan metode yang dibuat untuk mengembangkan pengenalan masalah secara analogis. Yang ketiga yaitu ada iteratif. Pemodelan terkadang diperlukan pengulangan dan peninjauan kembali. Ya, benar ya. Jadi kita bisa mengelaborasi gitu ya dari yang hal-hal sederhana gitu, dimulai dari yang awal yang sederhana dulu, yang simple dulu, kemudian dielaborasi sehingga memperoleh model yang representatif, kemudian eh, dapat dikembangkan. Pemodelannya itu dapat dikembangkan, kemudian juga terkadang dia itu iteratif atau diperlukan pengulangan atau peninjauan kembali. Misalnya ke dalam kita membentuk suatu model itu bisa apa kita pasti membutuhkan asumsi ya. Nah, kadang kalau asumsi kita salah, kita akan menghasilkan model yang salah. Jadi kita bisa ulang lagi ke awal, kemudian kita ubah asumsi kita.
Jadi asumsi pertamanya itu karena salah kita ubah. Jadi kita cek lagi, dapat lagi modelnya benar atau enggak, kita cek lagi. Tapi kalau benar ya sudah. Tapi kalau misalnya masih salah juga kita balik lagi ke awal, pakai asumsi yang berbeda. Seperti itu kalau pemodelan ya. Nah, ini tadi masih prinsip-prinsip ya. Jadi ada objek atau sistemnya dulu. Kita mau cari apa sih gitu. Kita identifikasikan hal-hal yang dibutuhkan untuk menjadi suatu model matematik gitu ya. Model matematis ya. Kemudian datanya apa saja gitu kan. Kemudian eh, ini ada kita harus meninjau kembali nih dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan nih. Misalnya givennya apa saja, yang diketahui apa saja gitu, yang bisa asumsikan apa saja, terus nantinya yang akan ditanyakan atau yang akan diprediksi apa gitu. Terus kemudian bagaimananya, kemudian improve-nya model model bagaimana dapat dimodifikasi, kemudian valid atau tidak. Yang terakhir nih ya, valid atau tidak gitu. Nah, kalau misalnya modelnya itu untuk memprediksi kan biasanya eh misalnya penjualan apa gitu ya di eh suatu bidang ekonomi lah ya. Penjualan tahun ini tahun 2000 5 tahun belakang lah dicantumkan gitu ya. Bagaimana kita memprediksi penjualan tahun berikutnya? Itu kan bisa tuh pakai pemodelan juga ya. Nah, model prediksi ini kita harus cek dulu nih apakah nantinya prediksinya itu hasilnya benar atau enggak atau misalnya valid atau tidak gitu. Jadi banyak sekali ya pemodelan tuh di bidangnya tuh banyak banyak sekali. Makanya nanti akan ada kalian membahas masing-masing ini untuk yang kemarin saya udah jelaskan ya. Untuk yang sebelum UTS itu nanti kalian akan dibagi kelompok dan kalian cari contoh pemodelan terserah di bidang apa aja beda-beda ya tentunya. Nanti kalian bahas misalnya permasalahannya ini di bidang misalnya teknologi misalnya. Itu nanti ada lagi yang di bidang science gitu, misalnya permasalahannya apa. Ntar kalian kasih contoh soal dan pemodelan seperti apa. Contoh soalnya bukan kalian bikin ya, tapi cari aja di jurnal atau di buku atau di sumber-sumber terpercaya lainnya. Jadi biar saling sharing gitu. Kalau yang paling mudah, yang paling sederhana, pemodelan-pemodelan sederhana matematika itu ya yang di matematika sekolah ya, yang kita sudah lakukan misalnya yang aljabar gitu ya. Ya, misalnya tadi yang kita lakukan pretest tadi itu kan juga pemodelan, cuma itu masih dalam ya sederhana lah kasus-kasus matematis sederhana lah itu. Kemudian ini juga tahapan-tahapannya ya. Ini ada describe dulu real world problemnya, masalah realnya apa, dideskripsikan, kemudian specify the mathematical problem. Kita spesifikin lagi permasalahan matematikanya tuh apa sih gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa membuat atau memformulat si model matematika tadi. Kemudian setelah udah dibuat model matematikanya kita solve. Tadi kan ada saya lupa satu atau dua soal yang mintanya hanya modelnya aja ya. Berarti belum di-solve kan solusinya ya, hanya meminta model matematikanya aja. Kemudian setelah ada mendapatkan model kita bisa solve, kemudian bisa kita interpretasikan, kemudian kita evaluate dan report. Ini untuk tahapan-tahapan secara umumnya ya dalam pemodelan. Itu bisa juga seperti ini. Jadi dari real world kemudian kita simplification. Jadi sebenarnya kita pemodelan ini itu kita tuh melakukan simplification gitu ya. Kita mensimplify maksudnya gitu. Kita mensimplify problem atau kita melakukan simplification gitu dengan menggunakan model. Makanya kan eh, sebenarnya model itu merupakan sebuah eh, penyederhanaan gitu. Jadi sebenarnya nggak semua eh,
permasalahan di dunia nyata itu semudah itu bisa dimodelkan dengan matematis gitu. Jadi bahasanya tuh nggak semua masalah sebenarnya semudah itu bisa disederhanakan menjadi model matematis. Tapi model matematis itu sendiri juga membantu untuk menyelesaikan masalah di kehidupan nyata gitu. Gimana tuh? Ya gitulah pokoknya ya. Kemudian setelah dapat modelnya kita bisa dapat konklusinya ya, kesimpulannya ya. Kemudian kita bisa interpretasikan, terus kemudian kita juga bisa prediksi gitu. Terus prediksinya itu kan juga bermanfaat untuk kehidupan nyata gitu ya. Kita cek lagi di real world-nya itu kita verifikasi verifikasi lagi begitu. Ini tadi sama aja langkah-langkahnya cuma in bahasa ya. Sebentar saya mau share screen. Contoh soal. Satu aja. Kalian kayaknya udah nggak sabar ya. Mau buka. Kemarin kayaknya saya janjikan satu contoh soal aja. Sebenarnya ini banyak sekali sumber-sumbernya. Nanti boleh diingatkan untuk saya upload di LMS gitu ya. Yang bisa kalian baca-baca gitu. Apalagi nanti kalau sudah pemilihan kelompok dan kelompoknya itu memilih bidang-bidang yang sesuai sama kalian gitu ya. Untuk kita bahas bersama-sama. Ini bukan. Bentar saya cek dulu. Sudah terlihat? Boleh dibacakan. Dewi, Wi, tolong Wi. Oke, Ibu, sebentar. Seorang ibu yang hemat selalu mencari barang yang murah tetapi tetap berkualitas bila berbelanja. Suatu hari ketika sedang berbelanja, ia melihat obral kertas tisu kamar mandi. Setiap pak yang diobral terdiri dari atas 4 gulung kertas tisu dengan masing-masing 250 lembar untuk setiap gulung. Ia mencoba memperkirakan ketebalan kertas tisu obral tersebut untuk dibandingkan dengan yang biasanya ia gunakan. Ia tahu bahwa setiap lembarnya mempunyai panjang 10 cm dan ia perkirakan diameter atau garis tengah gulungan itu 8 cm. Setiap gulungan itu menggunakan silinder dari karton yang mempunyai diameter 3 cm. Pada mulanya, ia kebingungan menyadari bahwa lembaran-lembaran tisu tersebut sesungguhnya digulung pada silinder karton secara spiral dengan radius yang semakin besar. Namun tidak berapa lama kemudian, ia tahu bagaimana mengatasi masalah ini dan segera menghitung ketebalan kertas tisu obral tersebut, diskusikan berapa tebal kertas tisu tersebut, dan terdapat sekitar berapa putaran kertas tisu dalam setiap gulungan. Ya, Ya, gimana? Ibu. Paham nggak? Ada yang kebayang? Jadi ibu ini hemat sampai menghitung gitu ya. Hemat dan mungkin cerdas juga ya. Karena bisa-bisanya lagi belajar terus ngitung-ngitung gini ya. Ya, ada yang mau coba, tapi sebenarnya di sini udah ada pembahasannya sih. Paham nggak permasalahannya? Jadi awalnya dia itu ada kertas tisu yang tisu gulung lah ya, tisu gulung. Kemudian dikasih taunya kalau itu kan gulung itu kan berarti bisa dipotek-potek gitu ya, bisa dipotong-potong gitu lah ya. Nah, itu ada 250 lembar satu gulungnya gitu. Kemudian setiap lembarnya itu 10 cm panjangnya. Tapi yang kita nggak tahu adalah tebalnya. Sementara yang dilihat dari tampilan ibunya itu kan hanya berupa semacam silinder gitu ya. Karena kan kertas tisu gulung itu kan bentuknya seperti silinder itu kan. Nah, yang bisa dilihat kan hanya melihat diameternya aja ya.
yang bisa kita ketahui kan. Misalnya ada kalian melihat, bukan kalian ya, anggap aja kamu, kalian adalah ibu-ibu itulah, ibu atau bapak-bapak itulah. Nah, mau melihat itu kan berarti kita hanya bisa kelihatan tuh diameternya aja ya. Diameter luarnya yang besarnya, sorry, diameter besarnya berarti ya, itu 8 cm. Nah, diameter kecilnya yang di dalam itu, yang kertas kartonnya itu yang di dalam itu loh, yang pusatnya itu tuh cuma 3 cm. Nah, dia tuh pengen cek tebal kertas tisunya itu seberapa sih gitu. Masalahnya adalah di sini permasalahannya, ketika tisu digulung itu kan semakin bertambah R-nya ya, radiusnya ya. Jadi gimana cara nentuin? Oh, ini panjangnya tuh masing-masing 10 cm, tapi semakin dililit itu dia tebelnya makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah gitu kan? Nah, ini kita tulis dulu nih diketahuinya. Nah, tadi saya nggak tahu nih, kalian mengerjakannya kalau pemodelan tuh harusnya ditulis dulu tuh diketahuinya, ditanyakannya apa, terus nih pertanyaannya apa gitu kan. Yang ditanyakan di tebal tisu, kita misalkan X. Terus jumlah putarannya kita misalkan N gitu. Kemudian dijawab. Ini permasalahannya udah paham ya? Udah jelas ya? Kemudian, satu kali putaran akan menambah diameter gulungan sebesar 2X. Kita misalkan sebanyak N kali gitu ya di gulungnya ya. Ada yang tahu kenapa 2X? Tiap satu putaran kenapa nambah diameter gulungannya tuh 2X? Kan ini udah masuknya ke jawaban ya. Dia udah menjawab seperti ini nih. Kenapa dia menjawab seperti ini? Karena ya X-nya kan tebal tisu, berarti ya digulung tebal tisu, Bu, dua kalinya tebal tisu. Iya, karena kanan kiri ya. Nah, Gampang ya gitu gitu ya, atau maksudnya dah. atas bawah gitu lah ya. Ya. Karena kan pas digulung nambah tebelnya, ya kan? Jadi nggak cuma satu kali pas, tapi kan Bu kalau gulung sekali berarti namanya satu kali enggak, karena kan diameter kita ngukurnya tuh diameter. Beda kalau misalnya R, kalau R memang nambahnya satu kali 1X berarti, ya kan? Tapi kalau diameter kan jadinya dua kalinya gitu. Ya benar, oke Faisal. Berarti mengikuti. Oke. Kemudian tadi kan sebanyak N kali putaran gitu ya. Jadi tadi kan total diameternya itu kan adalah 8 ya. Bukan total sih. Maksudnya diameter besarnya. Diameter besarnya itu kan 8. 8 di mana tadi kan digulung-gulung-gulung gitu ya. Dari tiganya itu kan. Dari tiga diameter yang kecil itu. Yang silinder yang kartonnya itu. 3 ditambah. Kemudian ini yang 2N yang sebanyak putaran itu. 2X dikali N itu. Yang ini. Paham nggak? Kebayang nggak? Sudah lah. Ya, pokoknya ini nih. Yang inilah. Yang 2X dikali N. Jadi 2NX gitu. Jadi lebarnya kan, sorry bukan lebarnya. Diameternya bertambah. Jadi dari 3 ditambah setiap satu putaran dia nambah 2X. Putaran kedua nambah 2, sorry. Putaran pertama 2X tadi kan. Putaran kedua berarti 4X kayak gitu kan. Nambah terus sampai dia itu sebenarnya jumlahnya adalah 8. Kalau kita jumlahkan karena kan dia diameter diameter luarnya bukan luar, diameter besarnya itu diameter tisunya itu adalah 8. Nah, dari sini kita bisa dapatkan N-nya itu 2,5 per X. Kemudian kita tahu bahwa panjang tisunya itu 10 cm. Dan katanya ada 250 tisu, lembar tisu. Kita kalikan lah ini kan. Jadi kita biar tahu panjangnya seberapa sih ini tisunya kalau dibuka. Ya, ada 2.500 cm. Nah, ini adalah panjang total kan? Panjang total yang dimana ini bisa kita hitung sebagai apa? Ini rumus apa sih?
Barisan ya? Barisan kan? Ya enggak? Iya, Ibu. Barisan. Jadi mm, ini adalah yang apa ini? Ini apa sih? Diameter ditambah 2, Tebalan tisunya. kenapa? Dua itu ketebalan tisu yang tadi, Ibu. Apanya perkalian tisunya? 2NX, Bu. 2 apa? 2NX. Bukan 2nx. Jadi kan panjang tisunya itu kan tadi 10 kali 250 kan panjang tisu seluruh ya maksudnya. Yang panjang tisunya itu. Nah, kan kalau kita gulung itu berarti kan itu adalah apa bentuknya? Circle ya, apa? Lingkaran kan? Dia itu berarti sama sama aja dengan keliling setiap satu gulungan, keliling satu gulungan lagi, keliling satu gulungan lagi ya nggak? Iya dong, ya nggak? Iya bener Bu, bener Bu. Iya, Nah, Bu, benar. jadi 2.500-nya ini adalah penjumlahan dari setiap satu gulung. Nah, yang kita nggak tahu kan berapa gulungan ini yang kita misalkan n kali gulungan gitu kan, gitu. Kemudian kita jumlahkan lah ini ya keliling-kelilingnya ini kan. Kemudian kita sederhanakan lah ya, pakai tahu lah ya rumus yang barisan itu loh ya, n/2 ya, n/2 terus suku pertama ditambah suku U-nya ya, suku suku ke N, sorry, suku ke N-nya ya. Jadi kan yang pertamanya kan suku pertamanya adalah D plus 2X ditambah suku ininya UN-nya, rumus umumnya kan D plus 2NX gitu. Kemudian diformulasikan ya, dapat X-nya. X-nya itu 0,017. Tadi X-nya itu apa? Tebal tisu, Bu. Apa? Tebal Tebal tisu. Iya, tebal tisunya kira-kira 0,017 cm ya. Kita bisa dapetin juga N-nya. Berarti ada berapa gulungannya? Gulungannya ada 100 sekitar ya 144 gulung. Gulungan itu ya. Begitu caranya. Kalau cuma sampai pemodelannya aja, sebenarnya cukup sampai sini sudah oke. Sampai sini nih, baris kedua ini. Ya, tapi kalau misalnya butuh untuk, tadi kan pertanyaannya adalah X sama N-nya ya, tebal tisu dan jumlah putarannya, jadi otomatis harus sampai selesai. Gitu. Ini baru contoh soal yang gulungan tisu lah ya. Boleh nanti kita bahas lagi soal-soal yang lainnya. Mungkin minggu depan ya, insya Allah ya. Minggu depan masih saya, sambil kita diskusi pembagian pembagian kelompok. Udah dibagi atau belum ya? Sudah, Ibu, pertemuan pertama kemarin. Oh, sudah. Ada di saya nggak? Oh, belum saya kirim ya, bisa benar. Kirim ke WA dan juga kirim di itu ya, LMS ya. Nanti LMS-nya di forumnya, jadi nanti saya bikin forum. Oke, nanti saya itu ya, Bu, saya kirimkan. Oke. Berapa ya kemarin kelompoknya? 6 Ad- ya? Ada, 6 ya? 8 ya? iya 8. Ya, oke, 8 nanti bisa banyak. Ini contohnya kelihatan nggak? Oh, beda. Ya, sebentar. Saya cuma bentar. Ini juga di sini banyak banget contoh-contohnya. Kalian nanti bisa sambil baca-baca ya.
Jadi daftar isinya tuh. Ada untuk primary, junior, middle. Ini sebenarnya untuk matematika sekolah ya, tapi nggak apa-apa. Kita pakai ini. Ini problemnya banyak banget tuh. Permasalahan resep tuh. Kan? Bikin pancake, hipotermia gitu. Ini ada datanya. Kita bikin tuh modelnya. Ya, jadi banyak ya. Nih di sini contohnya banyak banget dan ini menarik banget. Cuma nggak mungkin kayaknya kita bahas satu-satu. Mungkin nanti kalian boleh pilih sebagai bahan kalian kelompok masing-masing ya untuk dibahas. Jadi satu kelompok bahas. Nanti kita tentukan deh berapa yang mesti dibahas ya. Banyak sekali. Ini permasalahan di farm juga butuh pemodelan. Jadi semua bisa Pak kita modelkan gitu ya. Oke. Oke. Mungkin sampai sini aja untuk hari ini. Karena udah mepet mau berbuka juga. Saya juga ada kegiatan habis ini. Oke. Ada pertanyaan untuk sampai sini? Belum ada? Bu, Ya. saya mau Ibu. Itu yang tadi yang Ibu share-share tadi itu ada di LMS gak, Bu? Belum ada. Nanti ingetin ya untuk masukin ya. Ya, Bu, siap, Bu, siap, Bu. Ingetin ya mungkin PJ-nya. Karena ini udah mau berbuka, jadi saya belum sempat untuk masukin. Banyak banget sumber-sumber yang bisa buat kita baca-baca ya. Pemodelan benar. tuh nggak cuma pemodelan yang tadi kalian kerjakan pretest tadi itu aja, banyak sekali. Dan itu di bidang macam-macam ya. Makanya nanti saya pengennya 8 kelompok itu bidangnya macam-macam, beda-beda gitu. Nanti bisa saling sharing presentasi gitu. Jadi teman-temannya bisa ngelihat, oh iya ya, ternyata ini bisa dimodelkan matematikanya seperti ini. Jadi saling sharing dengan waktu yang terbatas ini. Oke, ada lagi? Ibu izin bertanya, Ibu. Hmm? Tadi yang pretest tadi, saya baru ngumpulinnya eh, 16.36, Bu. Tapi di situ tertulisnya terlambat 6 menit, itu Ya, nggak bagaimana? apa-apa. Karena nggak memang tadi saya nggak ubah. Tadi saya due date-nya tetap di 4:30, 16.30. Tapi cut off-nya saya jauhin. Jadi kalian masih bisa submit. Kalau cut off-nya itu disamain sama due date, kalian nggak bisa submit lagi. Gitu. Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih ya untuk hari ini ya. Kita insya Allah ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih banyak, wabarakatuh. Ibu.